Salam dan bahagia. Saya Joan Gladys Lao, calon guru penggerak Angkatan 10 SMP Negeri 1 Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. Sebulan berlalu, semenjak erupsi Gunung Api Ruang yang terjadi di daerah kami, Pulau Tagulandang. Kejadian kala itu meninggalkan banyak cerita. Dampaknya pun masih terasa. Sebagian masyarakat mulai berbenah, sebagian lagi masih mengungsi untuk sementara. Saat ini keadaan memang belum pulih, namun sedang berusaha untuk pulih. Termasuk keadaan sekolah kami, SMP Negeri 1 Tagulandang. Keadaan sekolah tidak memungkinkan untuk beraktivitas. Pembelajaran pun belum efektif. Warga sekolah masih terpencar. Semua ada dalam pergumulan masing-masing. Kondisi sekolah saat ini sungguh amat sangat memprihatinkan. Syukur kepada Tuhan ketika masih dimungkinkan untuk ada dalam kegiatan. Kepala sekolah dan guru-guru yang berkenan mengambil bagian dalam diseminasi budaya positif. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari calon penggerak Angkatan 10 yang kita bersama berasal dari sekolah kita SMP Negeri Tagulandang, Ibu Joan Gladys Lao, Sarjana Pendidikan Kristen. Dan pada kesempatan ini tentunya kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita waktu dan situasi suasana yang indah untuk kita sama-sama belajar bersama. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama memanfaatkan situasi yang boleh terjadi saat ini untuk sama-sama mengambil bagian dalam kegiatan yang dimaksud. Dan pada kesempatan ini, sebelum kita melanjutkan ke kegiatan selanjutnya, yaitu arahan dari Ibu Kepala Sekolah, kita akan awali dengan doa, dan doa di kesempatan ini akan dibawakan oleh Ibu Petuwo. Kepada Ibu dipersilakan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, mari kita berdoa. Demikian di saat saya berdoa, menurut agama dan kepercayaan saya Kristen Protestan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang selalu baik dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap tuntunan dan penyertaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ketika Tuhan boleh mengumpulkan kami kembali di tempat ini, lembaga pendidikan SMP Negeri 1 Tagulandang dengan keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan di saat ini Bapa, ada satu kegiatan yang akan kami ikuti bersama. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang terus menuntun, menyertai, memberkati, memberikan roh hikmat kebijaksanaan baik kepada narasumber maupun kami sekalian sebagai peserta di saat ini. Biarlah apa yang kami lakukan di saat ini semuanya boleh terlaksana dengan segala baik. Itu pun seturut dengan kehendak Tuhan. Demi doa kami Tuhan, ini syukur kami yang kami nyatakan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kepada nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Petuwo yang sudah membawakan doa di kesempatan ini. Tuhan memberkati Ibu bersama dengan keluarga. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan mengikuti mendengarkan sambutan sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif di pagi hari ini dari Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Ibu Prosper Pupos Sarjana Pendidikan Kristen. Kesempatan kami berikan. Terima kasih untuk kesempatan yang
Saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum, seleksi humas, itu tidak boleh, dan yang saya kasih dan banggakan Ibu Joan Gladys Lau SPDK, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 1 Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang. Nah, saya teringat masa Ibu Joan hendak mengikuti seleksi calon guru penggerak yang waktu itu posisinya ada di Pulau Jawa dan saya ada di Tagulandang. Hari itu adalah hari terakhir untuk pendaftaran atau seleksi dari calon guru penggerak, dan ada banyak hal yang kami lakukan di jarak jauh sampai di titik ditanyakan kepada Ibu Gladys apa ada perangko, ada meterai. Ibu Jo bilang ibu kita di daerah terpencil dan tidak punya itu. Dia bilang oke, kalau begitu kirim tanda tangan, nanti akan diupayakan dari pihak sekolah, dan semua difasilitasi dari pihak sekolah bersama-sama dengan teman tata usaha waktu itu, bersama juga dengan Pak Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum, dan ada beberapa teman-teman yang turut terlibat supaya mendorong Ibu Joan Gladys Lau Sarjana Pendidikan Kristen boleh terdaftar pada seleksi guru penggerak angkatan ke-10. Dan puji Tuhan ternyata lolos. Dan hari ini kita boleh ada di sini, ini sudah ke lokakarya yang kedua. Setelah dinyatakan lolos, maka hari ini ada di Lembaga Pendidikan di SMP Negeri 1 Tagulandang dalam rangkaian dengan pelaksanaan tugas di lokakarya calon guru penggerak dengan materi diseminasi budaya positif. Budaya positif tentu kita semua tahu DP lawan adalah negatif. Semua tanpa harus mau dijelaskan apa itu positif, apa itu negatif. Semua pasti boleh mendefinisikan dan memberikan contoh hal yang bagaimana yang tergolong negatif dan hal yang bagaimana yang tergolong positif. Tapi di bagian diseminasi budaya positif ini ada bagian-bagian tertentu yang perlu mau dibudayakan, yang perlu dibudayakan bagi kita sebagai seorang guru atau seorang pendidik yang setiap harinya kita bertemu, kita ada bersama dengan peserta didik. Ada hal-hal yang perlu ditumbuhkan secara positif, dan itu bukan hanya ada pada peserta didik, tetapi juga ada di diri kita sebagai seorang pendidik. Sehingga kalaupun dari budaya positif ini ada sesuatu yang ingin, yaitu perubahan, maka perubahannya itu bukan hanya pada peserta didik, tetapi juga ada pada guru itu sendiri. Ada pepatah kuno bilang, guru pincing berdiri, murid iya. Seperti itu. Apapun kondisi kita, kelebihan, kekurangan yang ada pada diri kita masing-masing, yang dituntut dari kita adalah
kita berupaya untuk boleh menjadi teladan. Tuturi Handayani ada di depan, ada di tengah, dan ada di belakang. Itu kan arahan dari kurikulum Merdeka. Tuturi Handayani, memberi teladan, memberikan motivasi, memberi semangat bagi peserta didik. Apapun kondisi kita, ketika kita memilih untuk menjadi seorang pendidik, maka itu yang harus kita upayakan supaya benar-benar kita berfungsi untuk memanusiakan manusia. Pasti kita sudah bangga bahwa dari kita ada banyak siswa yang sudah lulus. Selama sekian tahun kita menjadi seorang guru, ada banyak peserta didik yang sudah lulus dari satu sekolah dimanapun kita mengajar sampai dengan saat ini. Dan kita dituntut untuk terus berupaya untuk menunjukkan hal-hal yang positif. Kiranya dengan materi diseminasi budaya positif ini, Lembaga Pendidikan SMP Negeri 1 Tagulandang semakin hari semakin menunjukkan budaya-budaya positif, sehingga sekolah ini lebih maju. Dan diharapkan ke depannya ada teman-teman juga yang akan mengikuti seleksi calon guru penggerak. Kalau sekarang sudah ada satu yang memang sudah jadi guru penggerak, Ibu Joan Lelislau sementara berjuang, maka kedepannya jika dibuka lagi seleksi guru penggerak, maka diharapkan dari teman-teman ada yang akan mengikuti seleksi ini untuk meningkatkan kompetensi secara pribadi. Mungkin ini yang dapat disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Tuhan memberkati kita, dan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, kegiatan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 1 Tagulandang atas nama Joan Gladislau SPDK hari ini dibuka secara resmi. Baik, terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan sebutan sekaligus membuka kegiatan kita di saat ini, yaitu diseminasi budaya positif. Dan pasti Bapak Ibu sekalian tidak sabar lagi untuk menerima penyampaian materi dari calon guru penggerak yang hebat dan luar biasa. Banyak pasti yang bertanya-tanya apa itu diseminasi, apa itu budaya positif, bagaimana, mengapa, dan untuk apa. Pertanyaan itu akan terjawab sebentar dalam penyajian materi yang tentunya tidak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung kita persilakan pengaji kita, calon guru penggerak angkatan 10 Sekretariat Teknik Subanda, Ibu Joan Gladislau SPDK. Ibu silakan. Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan diri hadir di pagi hari ini, selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita akan memulai, tapi semuanya saya undang berdiri dulu. Saya meminta Bapak Ibu sekalian berhadapan, cari pasangan masing-masing. Sampai banyak orang kita Ya, boleh. Ini tidak panjang-panjang, ice breaking sejenak saja untuk memulai. Ya. Oke Bapak Ibu, ketika sudah ditemukan pasangannya dan sudah berposisi secara berhadapan, silakan Bapak Ibu tatap pasangan masing-masing, dan selama 15 detik silakan Bapak Ibu memberikan senyum terbaik, termanis kepada pasangan yang ada di depan.
Siap, 15 detik saja. Kita mulai. 1, 2, 3. Senyum, jangan tutup mata. 5 detik. Jangan tatap pasangan yang lain, Pak Franky. Malu-malu ini Ibu Nisa. 10 detik. Senyum, Bapak Gigi boleh. Iya, 15 detik. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan dulu. Ada banyak hal yang kita lakukan, tetapi bagaimana menebarkan senyum itu menandakan Anda bahagia. Jadi sebelum kita memulaikan kegiatan di saat ini diharapkan kita bahagia dulu. Jangan sampai masih dalam tekanan dengan masalah yang dibawa dari rumah dan kita tidak fokus nantinya dalam materi. Oke, di sini ada kesepakatan kelas yang kita harus sepakati bersama ketika berjalannya kegiatan diseminasi. Nah, di sini ada dalam berbentuk gambar. Jadi tidak berupa kata-kata dilarang ini, harus ini, atau jangan melakukan ini, tidak. Saya menampilkan dalam berupa gambar supaya kesannya lebih menarik. Kira-kira gambar yang pertama ada gambar tangan. Bapak Ibu boleh sampaikan itu kesepakatan kelas seperti apa? Berdoa. Terima kasih Bu Golda. Jadi sebelum dan sesudah kegiatan kita awali dan akhiri dengan doa. Dan kemudian gambar yang di tengah ada 3 orang. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Melamun atau menyimak? Ya, memperhatikan. Jadi diharapkanlah kita dapat memperhatikan sepanjang pelaksanaan diseminasi. Dan yang gambar ketiga itu mengangkat tangan. Jadi segala hal, entah Bapak Ibu ingin bertanya, silakan angkat tangan, atau mungkin meminta izin sebentar untuk ke belakang, silakan mengangkat tangan. Dan yang paling kiri ini ada gambar HP, dilarang bermain HP. Memang berbeda dengan para peserta didik. Kalau mereka ketika dalam kegiatan kan sering sekali. Mungkin Bapak Ibu ya dipersilakan ketika ada hal penting untuk mengharuskan Bapak Ibu mengangkat handphone, dipersilakan. Dan ini membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir untuk bapak-bapak, ada bapak-bapak di sini yang dilarang merokok. Ya, baiklah Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, materi di saat ini tentang budaya positif. Ketika mendengar budaya positif, apa yang langsung kita pikirkan? Oke, ya Ibu Dian. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi menurut saya budaya positif ini adalah sesuatu yang baik yang dilaksanakan dalam suatu kesepakatan di dalam suatu lingkungan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Dian. Ya, barangkali yang lain mewakili perempuan sudah. Bapak satu-satunya mungkin boleh mau menyampaikan pendapat, berbagilah pendapat Bapak Franky. Kira-kira budaya positif itu apa? Menurut Bapak Franky, bukan menurut buku Tatang Sutarman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Menurut saya budaya positif adalah suatu kebiasaan yang baik selama kegiatan. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Franky. Ya, betul ya Bapak Ibu. Ketika kita mendengar kata budaya, budaya itu tidak hanya sekedar ini sekilas kan, tari-tarian atau baju adat, tidak. Tetapi kata budaya itu sendiri adalah kebiasaan. Dan pastinya seperti Ibu Dian dan Bapak Franky tadi bilang, itu baik. Budaya, kebiasaan. Apalagi ini mendengar kata positif, toh pasti kebiasaan yang baik. Nah, khususnya kita di lingkungan sekolah, pastinya budaya positif adalah kebiasaan yang baik, kebiasaan yang positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, pastinya sudah mulai berpikir kira-kira apa ya
kebiasaan positif yang ada di SMP Negeri 1 Tagulandang. Kemudian, ya, seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu, nah di sini Bapak Ibu ada 6 konsep inti. Jadi sepanjang materi ini ada 6 saja yang kita bahas. Ini adalah konsep yang kita harus terapkan bersama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Yang pertama, disiplin positif. Kita langsung saja, disiplin positif. Nah, kalau disiplin, kita ketahui bersama, disiplin kan itu tepat waktu, taat aturan, dan lain sebagainya. Ada disiplin berkata-kata lagi, tidak berkata-kata kasar, kotor, atau yang memaki. Dan ada disiplin berpakaian rapi sebagai guru maupun peserta didik. Dan disiplin waktu pastinya yang seringkali kita dengar, hadir di sekolah tepat waktu. Nah, proses pendisiplinan tanpa memberikan ancaman atau hukuman, tetapi lebih pada mengajarkan anak untuk bertanggung jawab serta menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Memang kalau sekilas orang mau baca DP pengertian panjang sekali dan padat, mengandung kata-kata yang terlalu bisa dibilang sulit untuk kita pahami bersama. Tetapi dalam hal ini, bagaimana seorang guru itu mengusahakan disiplinnya itu positif. Jangan ketika anak terlambat datang ke sekolah, kira-kira ketika dia datang terlambat ke sekolah, guru langsung bilang, oh lari 5 keliling lapangan. Apakah itu positif? Kira-kira tidak. Nah, jangan lagi memberikan ancaman. Ini kan kalau tadi hukuman itu lari 5 keliling. Ancaman, aduh karena kalau nyanda kalau terlambat ulang nanti mau dapat panggil orang tua. Walaupun mungkin dalam proses itu benar, tetapi itu mengandung ancaman dari guru. Oke, lanjut. Nah, konsep inti yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi adalah dorongan. Dorongan misalnya Ibu Elvira tadi, kenapa datang jam 8? Kira-kira motivasinya apa? Kira-kira dorongannya apa? Kesempatan, dorongannya karena mendapat keadaan. Betul, simpel sekali. Karena dorongannya itu karena dapat info dari Ibu Joan, dari saya untuk datang jam 8 karena ada pemadaman. Nah, itu yang mendorong, berarti sudah ada nilai di situ. Coba kita kembali dalam disiplin positif. Bagaimana lebih pada mengajarkan kepada kita tanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran tidak hanya kepada siswa tetapi kita sebagai guru. Berarti secara tidak langsung ada nilai-nilai dalam diri Ibu Elvira. Ada seperti tanggung jawab. Aduh, kita pertama ini ada minta tolong dari kemarin untuk mengikuti kegiatan, menghadiri ini kegiatan diseminasi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh kasus. Kita studi kasus bersama. Yang pertama, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, seperti tadi, seperti dalam kondisi saat ini, motivasi apa yang membuat Bapak Ibu hadir di tempat ini? Atau motivasi apa yang membuat Bapak Ibu hadir dalam suatu pelatihan? Apakah yang pertama bisa jadi karena di sebelum ke nilai-nilai itu barangkali karena ibu kepala sekolah suruh, nanti kalau nggak ikut mau dapat marah. Nah, seperti itu motivasi yang pertama. Yang kedua, motivasi kalau kita ikut pelatihan pasti mau dapat penghargaan, misalnya penghargaan.
mau dapat guru-guru kasih apresiasi itu ibu pelatihan kan bagus, mau dapat sertifikat misalnya. Nah itu mau dapat penghargaan, itu motivasinya. Dan yang ketiga ini motivasi yang timbul dari dalam diri, seperti Ibu Elvira tadi. Karena mengikuti pelatihannya dia merasa tanggung jawab sebagai seorang guru, dia harus menghadiri pelatihan untuk mengembangkan kemampuan. Nah seperti itu. Nah kasus yang kedua, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru yang sering datang terlambat. Nah ini untuk kita sekalian guru-guru. Atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi guru terbaik karena sering datang tepat waktu. Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Atau seperti apa? Ya, orang dengan kurang lebih 30-an guru dengan berbagai motivasi datang ke sekolah. Nah, misalnya orang ini datang tepat waktu ke sekolah. Apa yang menjadi motivasi orang datang tepat waktu ke sekolah? Apakah ingin dipuji, dapat penghargaan, atau takut karena nantinya ibu kepala sekolah mau marah, nanti mau dapat hukuman misalnya? Atau memang karena saudari dalam diri ya kita guru, harusnya lah kita datang tepat waktu. Nah itu beda-beda setiap orang. Nah, jika di sekolah ini tidak ada surat teguran, tidak ada misalnya mau kasih pujian for guru-guru yang datang tepat waktu, atau tidak ada hukuman, misalnya oh biar mau datang tepat waktu atau terlambat. Nah, silahkan kita merefleksikan diri masing-masing. Kira-kira kita akan tetap datang tepat waktu atau seperti apa? Atau mesti ada surat penghargaan dulu, oh guru yang datang tepat waktu. Nah itu kita refleksikan bersama. Nah yang poin yang ketiga, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Kira-kira kita bayangkan murid-murid kita, mereka datang tepat waktu ke sekolah. Kira-kira apa yang mendasari, apa yang memotivasi mereka untuk datang tepat waktu? Apakah ketika datang tepat waktu karena takut karena nantinya kalau terlambat nanti dihukum, nanti Bapak Franklin suruh lari, push up dan lain sebagainya? Atau apakah datang tepat waktu nanti dipuji guru-guru dan teman-teman lain, karena datang tepat waktu, mantap? Apakah seperti itu? Atau apakah murid memang dari dalam dirinya merasa iya kita bertanggung jawab itu mau datang tepat waktu sebagai siswa? Nah itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini kenapa di bawahnya ada garis merah? Karena itu motivasi yang berasal dari luar diri peserta didik. Jadi dia akan melakukan sesuatu kebaikan kalau ada penghargaan dari luar. Kalau bisa jadi karena takut dihukum makanya dia bikin yang bagus seperti itu. Tapi yang kita harapkan bersama yang seperti ini. Para siswa, mereka berusaha untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ini kita bergerak cepat ini pemaparan, melihat waktu semua pemadaman. Nah, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5. Dari berbagai kebutuhan kita ada 5 saja yang kita batasi, 5 saja kebutuhan dasar. Nah, orang tahu kalau Kakak Dio kira-kira kebutuhan apa? Kakak Dio kebutuhan sekarang apa? Atau dia tidak butuh jelas. Coba. Ini boleh melihat di sana. Ya. Ini kan cuma sebagian secara umum tuh gambaran, mungkin orang secara spesifik. Ada yang butuh tidur sekarang, butuh istirahat. Kan Dio ini dulu, butuh apa? Butuh seng kata sementara pasca erupsi. Kan Dio?
Refreshing ini karena Orang bapak operator, Bapak Harli butuh apa? refreshing. Butuh refreshing. Dan semua kita pasti ada kebutuhan. Dan tidak ada manusia yang tidak membutuhkan sesuatu. Penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kebebasan dan kesenangan. Barangkali dari beberapa yang sudah disampaikan tadi kita bisa menyimpulkan, oh masuk di mana kan? Misalnya itu sayang tadi masuk di mana kira-kira? Bertahan hidup, refreshing, kesenangan, kebebasan, ya. Selanjutnya, jadi tidak dapat dipungkiri semua manusia ada di kebutuhan. Lanjut. Nah, poin atau konsep selanjutnya ini konsep keempat, keyakinan kesepakatan kelas. Keyakinan atau kesepakatan kelas ini adalah pernyataan yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati secara bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di dalam kelas dan di lingkungan sekolah secara umum. Bapak Ibu sudah pernah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas di kelas masing-masing, mungkin wali kelas seperti itu. Nah, mungkin ada yang bisa mau sampaikan. Ini ada pertanyaan tuh, peraturan di bawah. Kira-kira apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan? Kan keyakinan kelas kadang kurang lebih hampir sama tujuannya itu kemana? Kira-kira apa bedanya keyakinan atau kesepakatan kelas dengan peraturan? Nah, ya Bapak Ibu, kalau keyakinan atau kesepakatan kelas itu adalah apa yang kita yakini, apa yang kita sepakati untuk kita lakukan di dalam kelas. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu bisa jadi bukan orang yang BG, tapi harus orang mau laksanakan. Misalnya di sekolah aturan datang tepat waktu seperti itu. Tetapi itu aturan, itu orang seperti diatur oleh yang di luar dari orang pediri. Tetapi kalau keyakinan atau kesepakatan kelas, ya orang yang di kelas tahu apa yang orang yakini kan. Oh, saling menghargai, orang mesti sepakati bersama. Karena orang yang tahu keadaan, orang yang yakini, orang boleh melakukan itu. Ya, ini contoh-contoh keyakinan atau kesepakatan kelas. Ini cuma ada download di Google. Saling menghormati, ini banyak hal yang pasti itu disepakati oleh orang yang akan melaksanakan itu, bukan dapat dari yang di luar. Selanjutnya, nah ini tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman pastinya Bapak Ibu sudah tahu itu seperti apa. Kalau konsekuensi kira-kira itu bisa jadi sama dengan hukuman, tetapi ada akibat, ada pelajaran yang boleh kita dapatkan. Dan restitusi ini pastinya hal baru untuk kita pelajari bersama. Nah, pertama kita mau bahas hukuman dulu. Nah, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas maupun sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran akan aturan itu, tentunya harus ada sesuatu yang terjadi. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, ini ada contohnya. Ini antara hukuman atau konsekuensi. Jadi poin penting di sini, kalau hukuman orang tahu bersama, kalau konsekuensi itu ada sifat memberikan pelajaran yang membuat bertumbuh, berkembang dari peserta didik. Nah, kira-kira orang pikirkan bersama. Yang pertama, ini tindakan guru. Ketika ada anak yang terlambat datang, yang poin pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut datang terlambat ke sekolah.
itu hukuman atau konsekuensi? Kira-kira konsekuensi, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang lain? Konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah adalah konsekuensi. Disimpan dulu jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, apakah sudah betul? Kita cek bersama-sama. Iya. Nah, kita pasti bertanya-tanya, ini apa ya? Mungkin ada yang belum terlalu paham apa bedanya hukuman dengan konsekuensi. Barangkali kalimat-kalimat ini yang akan membukakan pemahaman Bapak Ibu. Mencatat 100 kali ketika dia terlambat itu hukuman karena tidak membawa dampak apa-apa. Dia tidak nyambung dan bisa dibilang. Terlambat hadir maka suruh mencatat. Dan apa kira-kira ini siswa akan ada perubahan apa? Yang tidak cocok. Nah, lari mengelilingi lapangan karena terlambat itu hukuman. Tidak nyambung, dia terlambat kok suruh lari. Nah ini orang diminta berpikir, kok apa dan orang mau bikin kira-kira toh? Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu hukuman jelas karena memang tidak sinkron seperti itu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah itu konsekuensi. Karena itu yang dia perbuat toh, dia coret-coret dia ganti. Itu ada nilai tanggung jawab. Konsekuensi itu lebih ke positif. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol pada saat belajar. Ya konsekuensi. Dia yang baking, dia jadi kecocokan antara apa yang diperbuat dengan tanggung jawab yang dilakukan. Disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman karena tidak cocok seperti itu. Dan terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Itu memang hukuman sebenarnya. Tetapi karena ada untuk pelajaran PJOK kan cocok karena terlambat ya itu anggaplah dia pemanasan kan. Dia lari dulu. Nah itu konsekuensi. Menimbulkan pelajaran untuk murid. Jangan kasih hukuman yang memang ini for apa? Paling ujungnya buat berpikir kalau kita terlambat pasti suruh mencatat. Yang tidak sinkron yang jadinya. Nah, kalau restitusi ini berbeda. Restitusi adalah membuat suatu kondisi di mana ada percakapan antara siswa dan guru. Jadi tidak hanya langsung ketika terlambat lari, ambil sampah, mencatat, tidak, tetapi ada hari dulu sini, lalu ada proses diskusi di situ. Nah nanti akan dibahas selanjutnya. Ini memang hal baru untuk kita. Memang terkesan repot kalau restitusi ini, tetapi itulah tugasnya guru supaya tertanam nilai dalam diri peserta didik. Nah ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, kolaboratif kerjasama, murid yang mencari solusi untuk masalah. Selanjutnya, nah, posisi kontrol guru. Setiap orang pasti ada DP posisi kontrol. Nah, khususnya untuk guru memiliki posisi kontrol ada 5. Nah, nanti kira-kira kita ini sebagian besar paling sering menggunakan posisi kontrol yang mana? Nah, kalau penghukum, kira-kira semua boleh bayangkan ya seperti tadi, ketika terlambat suruh lari, itu penghukum. Seragam di luar, push up, nah itu penghukum.
Nah, kalau posisi sebagai seorang teman, barangkali ada di sini banyak guru-guru yang memposisikan diri sebagai teman ketika dalam menangani kasus siswa. Siswa datang terlambat, siapa yang datang terlambat? Maksudnya orang DP suasana sama dengan teman kan begitu. Kalau pembuat rasa bersalah, misalnya dia terlambat, aduh siapa yang terlambat? Nanti ibu kepala sekolah mau marah lagi Pak Ibu. Karena tidak sayang Pak Ibu, kasihan ibu ini kurang jaga-jaga di pintu gerbang. Nah itu kan secara tidak langsung membuat anak merasa bersalah. Ada posisi sebagai pemantau. Anak datang terlambat, mau cabur rumput atau dia kadang terlambat, cuma sekedar tanya jawab, tetapi tidak ada hal yang dihasilkan dari keterlambatan itu. Dan posisi manajer ini yang paling disarankan oleh seorang guru. Posisi manajer ini yang nantinya menerapkan itu segitiga restitusi. Restitusi itu proses untuk menyelesaikan masalah. Di sini ada sebuah contoh. Guru siswa terlambat. Nanan, sini kamu. Ini posisi yang pertama, guru sebagai pembuku. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Ini kalimat-kalimat Gak negatif. kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, kira-kira ada guru seperti ini? Posisi Biasanya profesor satu. biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Pukulan bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada Ini murid dampak murid akan pada posisi pemukul. jadi pendendam. Murid cenderung akan Lo awas menersa. menyimpan dendam. Nah, ini posisi kedua, pembuat merasa bersalah. Ini kasus yang sama, terlambat. Nanan, Daniel, Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Bisa jadi sampai berkepanjangan untuk anak merasa diri dia salah. Ini sebagai teman,
Posisi guru sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis itu Siapakah ini yang sering menggunakan? Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, kalau ibu itu sudah tidak mengajar di sekolah, barangkali sudah bukan fokusnya ke ibu. Ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal. Ini motivasi dari luar. Gantungan dari motivasi eksternal tentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Memantau, cuma memantau saja. Naren! Karena kasus yang sama. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, posisi yang terakhir ini adalah posisi yang diharapkan kita sebagai guru dapat melakukan, yaitu sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi
dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ya, Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol tadi, kita bisa membayangkan selama kita menjadi pendidik, kira-kira kita lebih sering menggunakan posisi kontrol yang mana? Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapat posisi kontrol yang selama ini paling sering saya gunakan untuk menangani siswa yang bermasalah. Ya, Ibu Christine. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selama ini sebagai pendidik, dari video yang saya lihat tadi, saya lebih sering ada di posisi sebagai pemantau. Ya, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Christine. Tadi ketika posisi yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum, sebagian besar dari kita tertawa karena memang begitu nyata ada banyak guru sebagai penghukum untuk menangani setiap masalah yang terjadi dalam lingkungan sekolah, khususnya di sekolah kita ini. Tetapi dari kelima ini saya lagi disampaikan bahwa posisi kontrol sebagai manajer lah yang disarankan untuk kita lakukan. Barangkali Ibu boleh mengulang satu slide terakhir ini yang tadi. Nah, ini segitiga restitusi. Bagaimana restitusi ini adalah proses untuk menyelesaikan masalah, tetapi dalam artian membuat suatu percakapan, dialog dengan siswa untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Seperti tadi disampaikan sebelumnya. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tidak hanya sebatas mereka terlambat kemudian dihukum. Tidak hanya sebatas itu, tapi mereka ada keinginan untuk memperbaiki kesalahan. Nah, dalam proses restitusi ini dibatasi dalam 3 tahapan. Jadi dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Jadi yang bagian yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa terlambat, kita panggil dulu, berbicara secara 4 mata, kita stabilkan dulu identitas peserta didik. Jangan ketika dia sedang terlambat dengan rasa takut dihukum, kemudian kita langsung sodorkan dengan pertanyaannya, siapa terlambat? Udah salah, langsung ini dan segala macam. Tidak, kita harus kasih stabil itu keadaan. Di situ istilahnya stabilkan identitas. Misalnya di sini ada kalimat-kalimat, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi membuat siswa itu merasa setidaknya dia tidak tertekan, dia tenang. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ya tak cuma Nana yang terlambat. Ibu lagi pernah seperti itu. Ibu lagi melakukan kesalahan. Masih manusia. Nah, setelah identitas atau keadaan itu stabil, kita lanjut pada tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini kita mulai masuk kepada kesalahan dari anak itu dengan cara coba ceritakan dulu bagaimana sampai terlambat ke sekolah. Nanti dia mulai jelaskan, dia ceritakan kenapa, apa sebabnya dia terlambat, karena main game, tidur larut, bangun terlambat, dan lain sebagainya. Ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya barangkali ada kan terompe siswa-siswa yang kerja
sampai larut malam di pelabuhan dengan menjual makanan. Nah itu orang mesti dengar DP sebab kenapa dia sampai terlambat. Jadi anak yang terlambat tidak selamanya itu buruk alasannya. Sampai orang ketika lihat orang, aduh super lambat tadi dia. Padahal ada alasan di balik semuanya itu. Nah setelah kita validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah ini keyakinan ini berhubungan dengan nilai-nilai. Jadi seperti ini, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Oh tidak boleh terlambat datang ibu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, yang menghargai waktu. Nah itu kan nilai-nilai. Dan itu disampaikan dari murid itu sendiri. Dia yang menyampaikan nilai-nilai itu. Nah kita bisa sebagai guru menanyakan kira-kira kapan mau mulai itu supaya tidak terlambat datang tepat waktu. Oh nanti mau mulai besok ibu. Nah ini hanya sebagai contoh saja. Memang agak sulit ketika kita hanya sebatas memahami. Tapi bagaimana ketika nantinya kita praktekkan? Memang prosesnya seperti ini. Setiap kasus diharapkan kita sebagai guru dapat memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Ini berat DP kata, DP istilah, tetapi kita berusaha untuk ya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan ketika menghadapi permasalahan apapun, kasus apapun dalam kehidupan siswa. Nah Bapak Ibu izinkan saya pada saat ini menampilkan satu video yang saya buat ketika mempraktikkan segitiga restitusi. Kalau tidak salah ini dikerjakan pada minggu lalu di kelas 8C. Di situ karena memang siswa yang bisa hanya 2 orang atas nama Berbi dan juga Elita. Jadi saya meminta mereka berdua untuk sama-sama ada dalam suatu skenario untuk mempraktikkan. Jadi seolah-olah di situ mereka sedang membuat kasus. Ini kasus yang pertama. Ini guru sementara menjelaskan, tetapi satu sibuk bermain HP. Ini hanya kami bertiga di dalam kelas. Jadi baku-baku tukar pegang HP, video. Nah dalam hal ini saya meminta waktu untuk Berbi ketika selesai pelajaran menghadap untuk kita berbicara 4 mata. Jadi tidak langsung pada saat itu. Ya, selamat siang juga Berbi. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan baik Bu. Jadi tahu tidak alasannya kenapa Ibu panggil Ibu? Iya Bu, saya tahu. Prakteknya saya tidak berkata-kata dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini ada dalam teks. Apakah kita tahu kalau bermain HP saat guru sedang menerapkan perbuatan yang buruk? Ya Bu, saya tahu saya salah. Ya, berarti ini melakukan kesalahan. Semua orang juga pernah. Nah, ini menstabilkan identitas. Semua orang pasti pernah berbuat salah, menyalahkan diri. Itu mau membantu diri mengatasi permasalahan diri. Nah, coba Dewi cerita dulu deh. Kenapa tadi sampai bermain HP saat ibu dan anak-anak belajar? Ya Bu, saya sudah mabar dengan teman-teman yang lain sampai keasikan jadinya saya tidak fokus untuk belajar. Oh, jadi seperti itu. Mabar, main bareng. Oke, jadi masih ingat tidak keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama saat kita belajar? Ya Bu, harus diperhatikan saat itu menerapkan karena itu bukti kita menghargai orang lain. Iya benar. Soal menghargai. Lalu, apakah dengan Dewi bermain HP saat itu sedang menerapkan dengan kelas? Apakah itu bentuk menghargai? Bukan Bu, Seandainya Dewi sedang berbicara tetapi tidak didengar oleh orang lain, bagaimana alasannya? pastinya saya sedih, mungkin juga
sakit hati karena tidak dihargai. Menghargai orang lain itu penting, karena sikap menghargai itu adalah kunci menjaga keharmonisan hubungan satu dengan lain. Lalu sekarang apa yang akan dilakukan agar kejadian tersebut tidak terulang? Saya akan memperhatikan saat guru sedang menerangkan pelajaran di Terus apa lagi? tidak pakai HP ketika guru sedang menerangkan atau sedang dalam kegiatan belajar, Bu. Benar sekali apa yang Devi sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang, kapan kira-kira Devi akan memulai melakukan hal-hal yang dikatakan tadi? Mulai hari ini, Bu. Baik, Ibu harap Devi ke depannya terus menaati aturan. Keyakinan kelas kita bersama dan jangan mulai. Dalam video siswa yang terlambat datang ke sekolah yang Naren itu, mungkin sedikit siswa yang model seperti itu. Saya tiba-tiba membayangkan ketika Gerson datang terlambat, entah bagaimana respon mereka ketika kita sebagai guru memposisikan diri sebagai misalnya penghukum. Bisa jadi ketika kita suruh lari berapa keliling lapangan, Gerson itu malah lari dari lingkungan sekolah. Ini beda-beda. Dan seperti tadi yang sebagai manajer, memang alangkah indahnya ketika respon baik guru maupun peserta didik seperti itu. Peserta didik bagaimana muncul keyakinan dalam dirinya, dia menyampaikan bagaimana kita menghargai, Bu. Memang dapat dengan bagus. Tetapi ketika mau lihat kondisi di sekolah, agaknya sulit mendapati siswa-siswa seperti itu yang memang pada saat itu juga langsung ada perubahan dalam diri. Tetapi seorang guru seharusnya mengupayakan. Itulah bentuk tindakan kita dalam mewujudkan budaya positif tersebut. Jadi barangkali demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan dengan berbagai selingan yang ada. Barangkali ada respon, tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu lewat kegiatan diseminasi saat ini, dipersilakan. Ya, Ibu Dian. Iya, terima kasih atas kesempatan sekali lagi yang diberikan kepada saya. Untuk saat ini saya akan memberikan tanggapan dari penyampaian materi yang sudah disampaikan hari ini. Tentu saja penyampaian materi ini sudah sangat baik yang telah disampaikan oleh CGP tujuan Devi Selawo. Dan dari materi ini saya bisa mempelajari beberapa hal, khususnya dalam budaya positif, yaitu yang dalam konsep-konsep intinya melalui disiplin, motivasi, kebutuhan, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan strategi dari institusi, khususnya di posisi kontrol, yang dimana di situ ada penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi disampaikan kepada kita bahwa kita sebagai guru akan lebih baik kita seharusnya menjadi seorang manajer, sehingga setiap kasus apapun kita harus bisa selalu menempatkan diri sebagai seorang yang bisa menyelesaikan suatu masalah, dan akhirnya dalam segitiga diskusi itu bisa menghasilkan suatu nilai. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Dian. Terima kasih banyak sudah menanggapi, dan tanggapan itu pun membantu saya untuk lebih semangat lagi, dan untuk kita sekalian sebagai guru-guru kita dapat mengupayakan posisi kita, atau kita dapat memposisikan diri untuk menjadi sebagai manajer dalam menangani setiap kasus.
siswa khususnya yang ada di lembaga pendidikan kita SMP Negeri 1 Tagulandang. Terima kasih banyak Ibu Dian. Barangkali ada dari teman guru yang lain ingin menanggapi, bertanya. Oke, Bapak Franklin, memang maskot. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan sebelumnya saya terima kasih sudah memaparkan suatu materi mengenai keterlambatan. Nah, saya akan membahas soal keterlambatan ya. Bisa bisa mengulangi video pada saat penurunan guru menyuruh peserta didik keliling lapangan 5 kali. Yang video Iya. pakai pengukur Iya. pas pertama itu kan. Nanti pada saat di kata-kata tersebut di pause. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Ya, di sini kita mengetahui pada saat peserta didik terlambat, seorang guru memberi hukuman keliling kepada peserta didik 2 kali. Nah, untuk mengenai masalah terlambat ini ada berbagai variasi kombinasi keterlambatan. Yang pertama, keterlambatan pada saat peserta didik berjalan dari rumah menuju ke sekolah. Kedua, keterlambatan seorang peserta didik yang sudah pada saat jam pembelajaran dia baru datang. Entah itu selesai istirahat kita belajar baru peserta didik terlambat masuk. Nah, di situ ada 2 kategori keterlambatan. Nah, di sini kategorinya keterlambatan peserta didik pada saat di pagi hari peserta didik berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Dalam tata pembicaraan guru tersebut yang sudah dipaparkan di dalam video, jujur sebelumnya minta maaf, saya sebagai guru olahraga merasa tidak kurang serat begitu. Ya, kami sebagai guru olahraga pasti tahu betul untuk memberikan hukuman. PJOK, pendidikan kesehatan jasmani dan kesehatan, ya? Sebelum mengasih hukuman kepada peserta didik, pasti kami sebagai guru olahraga menanyakan terlebih dahulu kesehatan peserta didik tersebut, ya. Apakah dia dari rumah mengalami demam, kurang sehat karena tidur terlalu malam? Jika pengakuan dari peserta didik sehat-sehat, kami bisa melakukan tindakan hukuman berupa lari keliling lapangan, tapi dengan batasan tidak lebih dari 5 kali. Karena ini menyangkut sendi-sendi untuk peserta didik digerakkan pada saat pagi hari, ya. Mungkin dalam pemahaman guru mapel lain itu berbeda. Oh, saat pagi-pagi sudah dapat keliling lapangan, tidak bagus itu. Di dalam hukuman itu ada pembicaraan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan hukuman kepada peserta didik. Di situ yang saya lakukan selama ini pada saat mengajar dan melihat peserta didik terlambat di pagi hari. Mungkin ada perbedaan di situ, ya, untuk masalah hukuman. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Franklin. Baik sekali tadi karena memang Bapak Franklin ini kompeten di bidangnya PJOK. Jadi dalam menangani kasus siswa ya tetap berhubungan lah setidaknya dengan mata pelajaran dan pengajaran. Ya. Di sini Bapak Ibu sekalian
saya menyampaikan 5 posisi kontrol. Ini hanya menggambarkan 5 posisi yang seringkali kita guru lakukan, tetapi yang harus atau sebaiknya kita lakukan yang posisi kontrol yang terakhir sebagai manajer. Kalau yang ini kan jelas posisi sebagai penghukum, jangan, maksudnya seperti itu. Jangan melakukan posisi guru sebagai penghukum, tetapi ini kita hanya memberi gambaran posisi penghukum yang seperti ini. Nah, barangkali ini kasus yang ada di dalam cerita ini saja. Kasus yang kita temukan di lapangan pasti berbeda-beda. Seperti tadi dalam beberapa contoh kasus dan penanganannya, tindakan guru yang kita ditanyakan itu termasuk konsekuensi atau hukuman. Ketika murid terlambat dan langsung disuruh lari keliling lapangan, itu hukuman atau konsekuensi? Kita sepakat hukuman, ya jelas. Nah, ketika murid terlambat mengikuti pelajaran olahraga dan diberi hukuman, diberi ganjaran 2 keliling lapangan, itu bisa dikatakan konsekuensi. Karena apa? Karena sesuai dengan pelajaran pada waktu itu olahraga. Karena dengan lari keliling lapangan, ya itu dia sudah pemanasan seperti itu. Ya barangkali seperti yang Bapak Franklin tadi sudah sampaikan, mau tanya dulu keadaan kondisi siswa sebelum nantinya diberi ketertiban. Nah, itu barangkali Bapak Franklin sudah ada di posisi manajer di salah satu tahapan menstabilkan identitas dulu. Jangan langsung ketika dia terlambat langsung dihukum atau langsung diberi seperti ganjaran atau hukuman, tetapi ambil ruang diskusi seperti itu, bertanya dulu bagaimana kondisi, bagaimana kabar, kemudian nanti dilanjutkan. Ya seperti itu Bapak Ibu, barangkali demikian rangkaian kegiatan diseminasi. Ya baik Bapak Ibu sekalian, kita berikan aplaus lagi ya kepada calon guru penggerak kita di saat ini yang telah melakukan diseminasi dengan sangat baik dan tentunya memberikan begitu banyak manfaat bagi kita di kesempatan ini. Dan di akhir kegiatan diseminasi kita di saat ini, kami mengucapkan terima kasih pertama kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan dan membuka kegiatan diseminasi di kesempatan ini. Kemudian kepada Ibu Batuwo yang sudah membawakan kita dalam doa buka. Bapak Ibu sekalian yang sudah mengambil bagian bersama untuk belajar bersama dengan calon guru penggerak kita yang luar biasa, dan terlebih khusus ucapan terima kasih kepada calon guru penggerak kita di kesempatan ini Ibu Joan Lau SPDK yang sudah berbagi ilmu yang tentunya sangat berguna bagi kita di SMP Negeri 1 Tagulandang. Dan akhirnya saya tutup dengan sebuah pantun. Di Tagulandang bersemak-sarak, SMP Negeri 1 di sana aku berjalan. Kegiatan hari ini sudah tuntas, bersama-sama kita meraih sukses yang terang benderang. Ya demikian, Tuhan berkata sekalian.